Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya. Kali ini saya akan membawakan sekilas berita yang telah terjadi di sekitar kita untuk menambah wawasan Anda. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan membawakan berita terkait tindak kriminal di dunia maya. Bersama dengan saya, inilah Bulatan Indonesia Subuh. Baik, bagi para pemirsa, sudah tahukah Anda dengan istilah cybercrime? Cybercrime merupakan tindak kejahatan yang dilakukan pada sebuah jaringan internet dengan tujuan tertentu bagi pelakunya. Ya, kejahatan memang tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, namun kejahatan juga terjadi di dunia maya. Seperti contoh kasus yang akan kita bahas ini, yaitu 2 orang pemuda yang meretas situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dikabarkan situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah di-device oleh 2 orang pemuda yang berinisial CA 24 tahun dan AY 22 tahun pada tanggal 19 Desember 2019 dengan mengubah tampilannya terkait dengan kejadian demonstrasi beberapa waktu lalu. Ketika itu, apabila situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diakses, hanya akan menampilkan gambar dan tulisan pesan dari sang peretas. Gambar dan tulisan tersebut ternyata mengekspresikan perasaan sang peretas terhadap pemerintah dengan mengaitkannya terhadap penangkapan pemuda pembawa bendera merah putih bernama Lutfi Alfiandi saat terjadi aksi di gedung DPR MPR pada September 2019. Pada gambar terdapat tulisan atau teks bertuliskan Respect for STM, sementara di bawahnya disertai tulisan W00PZ yang diduga adalah hacker yang mendevice situs tersebut. Tidak hanya itu, peretas juga menyertakan caption bertuliskan "Tertangkap berorasi, dihukum penjara, korupsi berjuta, masih berkuasa". Dilansir dari merdeka.com, tersangka yang berinisial CA berhasil ditangkap oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 8 Januari 2020. Sedangkan tersangka lainnya yang berinisial AY berhasil ditangkap di apartemen yang disewanya bernama Green Pramuka pada 9 Januari 2020. Untuk kronologi peretasan, diawali dengan inisiasi dari tersangka AY yang meminta bantuan kepada tersangka CA untuk melakukan sebuah peretasan. Selanjutnya, tersangka AY menghubungi tersangka CA untuk membantunya mendevice situs sipp.pn-jakartapusat.go.id di apartemennya. Dijelaskan bahwa tersangka CA meretas situs dengan cara mengunggah backdoor dan aksesnya diberikan kepada tersangka AY untuk melakukan defacing terhadap situs pemerintah tersebut. Dari hasil pemeriksaan kedua tersangka setelah dilakukan penangkapan, ditemukan kasus lain yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut berkaitan dengan pembobolan kartu kredit. Alasan yang diberikan oleh pelaku terkait kejahatannya dalam membobol kartu kredit atau dengan istilah carding, yaitu akibat kondisi ekonomi dan latar belakang pendidikannya sehingga ia tidak memiliki pekerjaan tetap selain melakukan peretasan. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita beberapa barang bukti berupa laptop, handphone, dan kartu identitas yang dimiliki oleh pelaku. Dari penjelasan tersangka, sebelum melakukan peretasan, ia mengikuti perkembangan kasus Lutfi di media sosial. Ia membuat kesimpulan bahwa itu layak dibela lewat peretasan situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, hal ini dianggap merugikan dikarenakan situs ini sangat penting guna masyarakat untuk mengetahui update persidangan. Akibat dari perbuatan yang dilakukan, para pelaku dinyatakan telah melanggar pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 JO, pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara. Kemudian pasal 48 ayat 1 JO
Pasal 32 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Serta pasal 49 JO, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Pengetahuannya bahwa melakukan peretasan ini karena belajar sendiri atau tidak. Dan fakta lain adalah ternyata saudara CA ini hanya lulusan sekolah dasar, dan kemudian saudara AY lulusan SMP. Dan beberapa hal yang menjadi motifnya tadi adalah kalau sudah hacker seperti ini lebih kepada aktualisasi diri, kebanggaan dan sebagainya. Demikian sekilas berita Bulatan Indonesia Subuh. Saya Muhammad Fikri Rizky Romadhoni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.